Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyudi Pramuji Nur Hidayat dari NIM 24020094. Di sini saya akan menjelaskan materi PPT tentang gaya Lorentz dan hukum Faraday. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Safi Afdhul Ihsan. Yang kedua adalah ada Bilal Asyawali. Yang ketiga ada Muhammad Ayub. Yang keempat ada Muhammad Fakhur Rizal. Yang kelima ada saya sendiri. Yang keenam yaitu Abel Al-Farel, dan terakhir ada Fajar Juniarto. Baik, saya akan melanjutkan langsung pembahasan dari materi PPT ini. Yang pertama ada pengertian gaya Lorentz dan hukum Faraday. Gaya Lorentz adalah gaya yang dialami oleh partikel bermuatan listrik ketika bergerak dalam medan magnet. Gaya ini dinamai berdasarkan nama fisikawan Belanda, yaitu Hendrik Lorentz. Ada hukum Faraday. Hukum Faraday adalah aturan yang isinya berupa penjelasan tentang hubungan antara massa zat terdapat pada elektrode bermuatan listrik yang dihasilkan suplai elektrolis. Yang kedua ada rumus gaya Lorentz. Yang pertama ada umum atau gabungan medan listrik dan magnet. Yang kedua ada umum kawat garus dalam medan magnet. Ini saya akan menjelaskan dari umum atau gabungan medan listrik dan magnet, yaitu ada rumusnya ada F sama dengan Q atau E ditambah Q dikali B, di mana F sendiri adalah gaya Lorentz dan Q adalah muatan listrik, yang satuannya Celsius. E ada medan listrik atau Q per N. Q adalah kecepatan partikel, satuannya adalah meter per second. Selanjutnya ada D, yaitu medan magnet atau T Tesla. Ini yang kedua ada rumus dari kawat garus dalam medan magnet. Rumusnya F sama dengan I kali L kali B kali C, di mana I yaitu kuat arus atau satuannya ampere, L sama dengan panjang kawat, satuannya meter, B sama dengan medan magnet, satuannya T, dan I sudut antara arah arus dan medan magnet. Hanya ada rumus hukum Faraday. Rumus hukum Faraday sendiri ada E sama dengan minus D per pt, di mana E sama dengan BGL induksi volt. Terus ada flux magnet atau Weber atau WB. Ini ada laju perubahan flux
magnetik terhadap waktu. Ini ada tanda minus atau artinya sesuai hukum Lenz, artinya arah dual induksi menentang penyebabnya. Jika terdiri dari N lilitan atau kumparan, itu E sama dengan minus N kali dA per dt. N sama dengan N adalah jumlah lilitan kawat. Ini ada flux magnet. Flux magnet yaitu O T minus B kali A kali cos. B adalah medan magnet atau Tesla. A adalah luas bidang yang ditembus medan satunya meter kuadrat. Ada sudut antara garis medan magnet dan garis normal bidang. Ada jenis gaya Lorentz. Yang pertama ada gaya Lorentz dengan kawat berarus listrik. Yang kedua ada gaya Lorentz dengan kawat sejajar yang berarus listrik. Penjelasan gaya Lorentz dengan muatan bergerak. Penjelasan magnet. Yang pertama ada gaya Lorentz terjadi ketika arus listrik mengalir melalui kawat yang berada di medan magnet. Yang kedua, gaya Lorentz menimbulkan gaya magnetik yang bekerja pada kawat tersebut. Yang ketiga, gaya magnetik ini menyebabkan kawat bergerak sejalan dengan arah gaya tersebut. Yang keempat ada kawat dalam motor listrik. Gaya Lorentz menggerakkan kumparan yang ada di dalamnya. Yang kelima, motor listrik mengubah energi listrik menjadi ada hukum Faraday. Apa itu hukum Faraday? Hukum Faraday adalah rangkaian hukum-hukum elektromagnetik yang dirumuskan oleh fisikawan Inggris bernama Michael Faraday. Hukum Faraday menjelaskan hubungan antara medan magnet dengan arus listrik dan arus listrik yang diinduksi. Jenis hukum Faraday. Yang pertama, hukum induksi Faraday pertama. Hukum Faraday ini menyatakan bahwa arus listrik yang diinduksi dalam suatu rangkaian tertutup sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang melintasinya. Dalam kata lain, jika flux magnetik yang melintasi suatu kawat atau rangkaian berubah, maka akan ada arus listrik yang diinduksi dalam rangkaian tersebut. Yang kedua, hukum induksi Faraday kedua. Hukum Faraday ini menyatakan bahwa besarnya gaya elektromotorik atau singkatannya EMF yang diinduksi dalam suatu rangkaian tertutup sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang melintasinya. Gaya elektromotorik adalah gaya yang mendorong terjadi arus listrik dalam rangkaian. Selanjutnya ada hukum Lenz.
Hukum Faraday ini merupakan konsekuensi dari hukum Faraday yang menyatakan bahwa arah arus listrik yang diinduksi akan selalu berlawanan dengan perubahan flux magnetik yang menyebabkannya. Dengan kata lain, arah arus listrik yang diinduksi akan selalu berusaha untuk menghasilkan flux magnetik yang berlawanan dengan perubahan yang menyebabkannya. Hanya ada kelebihan gaya Lorentz pada motor listrik. Yang kelebihan gaya Lorentz pada motor listrik adalah dapat menghasilkan rotasi yang menggerakkan batang shaft. Rotasi ini dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Macam-macamnya yaitu yang pertama efisiensi tinggi, yang kedua kontrol yang presisi, yang ketiga desain yang kompak, keandalan yang tinggi, yang kelima fleksibilitas. Banyak kelebihan hukum Faraday pada motor listrik. Hukum Faraday bermanfaat untuk motor listrik karena dapat menjelaskan hubungan antara medan magnet dan arus listrik yang diinduksikan dalam konduktor. Manfaat hukum Faraday pada motor listrik: yang pertama, memprediksi interaksi antara medan magnet dan rangkaian listrik. Yang kedua, memunculkan gaya gerak listrik atau GGL. Yang ketiga, memutar loop yang berputar di dalam medan magnet. Ada kekurangan gaya Lorentz dan hukum Faraday. Yang pertama, gaya Lorentz. Pertama, ketergantungan pada medan magnet yang kuat. Yang kedua, panas yang dihasilkan dapat menyebabkan kerusakan. Yang ketiga, biaya produksi yang relatif tinggi. Yang keempat, ketergantungan pada arus listrik yang stabil. Yang kelima, resiko demagnetisasi pada magnet permanen. Hukum Faraday. Kelemahannya: yang pertama, ketergantungan pada perubahan flux magnetik. Yang kedua, risiko kerugian energi akibat induktansi. Yang ketiga, perlu desain kumparan yang tepat untuk efisiensi optimal. Yang keempat, dapat menghasilkan harmonisa yang tidak diinginkan. Yang kelima, perlu kontrol yang presisi untuk menghindari ketidakstabilan. Hanya penerapan gaya Lorentz di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, generator listrik adalah hukum Faraday digunakan pada generator listrik untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Yang kedua, yaitu kereta magnetik. Gaya Lorentz digunakan pada kereta magnetik untuk mengangkat dan menggerakkan kereta dengan menggunakan medan magnet. Yang ketiga, pengangkatan logam. Gaya Lorentz digunakan pada perangkat logam untuk mengangkat dan memindahkan logam dengan menggunakan medan magnet. Yang keempat, sistem pengamanan, yaitu gaya Lorentz digunakan pada sistem pengamanan untuk mendeteksi pergerakan objek dengan menggunakan sensor magnetik. Ini ada penerapan di sehari-hari. Generator listrik. Faraday digunakan pada generator listrik untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik.
Yang kedua, transformator. Hukum Faraday digunakan pada transformator untuk mengubah tegangan listrik dengan menggunakan induksi elektromagnetik. Yang ketiga, dinamo. Hukum Faraday digunakan pada dinamo untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Yang keempat, induksi magnetik. Hukum Faraday digunakan pada aplikasi induksi magnetik seperti pengisian baterai nirkabel dan pengisian perangkat elektronik nirkabel. Ada contoh soal gaya Lorentz. Sebuah partikel bermuatan listrik 2 B bergerak dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 4 meter per sekon dalam medan magnet 0,5 T. Jika sudut antara kecepatan partikel dan medan magnet adalah 30 derajat Celcius, hitunglah gaya Lorentz yang dialami partikel. Itu caranya diketahui F sama dengan I kali V kali B kali sin F 2 kali 10 pangkat min 6 C kali 5 kali 10 pangkat 4 meter per sekon kali 0,5 T kali sin 30 derajat. F sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 C kali 5 kali 10 pangkat 4 meter per sekon kali 0,5 T kali 0,5. F sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 2N. Gaya Lorentz yang dialami partikel adalah 2,5 kali 10 pangkat min 2N. Contoh soal hukum Faraday. Sebuah kumparan memiliki 100 lilitan dan flux magnetik yang melalui kumparan berubah dari 0,5 Wb dalam waktu 0,1 detik. Hitunglah gaya gerak listrik BCL induksi yang dihasilkan. Caranya diketahui E sama dengan min N kali delta I per delta T. E sama dengan min 100 kali 0,2 min 0,5 per 0,1. N E sama dengan min 100 kali 0,3 per 0,1. E sama dengan min 100 kali min minus 3. E sama dengan 300 volt. Gaya gerak listrik BCL induksi yang dihasilkan adalah 300 volt. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.